Hai, Assalamualaikum, jumpa lagi. Halo, siapa yang tak kenal dengan film Pengabdi Setan yang sempat booming di tahun 2017-an? Kali ini ikutan Wulanda Story untuk tur ke rumah Pengabdi Setan yang ada di Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Untuk masuk ke area ini kita harus membayar tiket per orangnya 10.000. Untuk pagi sampai sore hari tiketnya harga 10.000 ya guys. Tapi untuk malam hari harga tiketnya beda lagi, yaitu berkisar Rp35.000. Itu karena saat malam hari pengelola menyediakan tenan-tenan yang dijamin akan mengagetkan kita semua ya guys. Sebenarnya gak usah pakai tenan aja, vibesnya itu udah luar biasa horor karena pas malam itu penerangannya benar-benar kurang ya guys. Kira-kira seperti inilah keadaan malam hari di rumah Pengabdi Setan yang minim penerangan. Karena berbagai pertimbangan akhirnya kita datang ke sininya pagi hari aja, karena sempat datang malam juga vibesnya itu benar-benar horor banget. Nah di sini di pintu masuk kita harus membayar tiket seharga Rp10.000. Karena ini adalah tur rumah tua dan tempat syuting yang horor ya guys. Jadi kita memang harus benar-benar hati-hati ya guys. Di depan itu kita udah disambut dengan tanaman pohon macam beringin ya guys. Dan di sini juga ada terlihat rumah-rumah tua gitu. Dan di pohon beringin ini kita menemukan kalian bisa bayangkan kan kalau malam ini betapa seremnya. Kita akan menyusuri bagian per bagian dari rumah Pengabdi Setan ini. Meski tidak berpenghuni, tempat ini tetap mempunyai pengelola karena sudah menjadi bagian dari objek wisata di kota Bandung. Seperti ini ya guys, kita masuk ke area rumah Pengabdi Setan. Untuk di area ini sendiri ada pintu tiket lagi di dalam dan kita bisa masuk melewati pintu ini ya guys. Jadi selain di pintu gerbang yang utama, di sini ada juga tiket masuk di area yang agak dalam. Setelah itu kita masuk melalui jalan-jalan yang sudah sangat bagus dibangun. Jadi di sini juga ada fasilitasnya itu banyak ya. Ya spot foto, parkiran. Di sini ada tempat duduk juga. Jadi rumah Pengabdi Setan di Pengalengan ini dapat menjadi objek wisata uji nyali yang seru untuk dikunjungi. Sebenarnya untuk cerita di film Pengabdi Setan itu adalah fiksi ya guys. Tapi kalau kalian datang ke sini, ini tuh memang sebenarnya rumah tua gitu ya di tengah-tengah perkebunan. Dan kita juga nggak tahu dulunya itu pas zaman Belanda seperti apa sih. Misalkan ada penyiksaan, ada praktek perbudakan, dan ada hal-hal mistis lain yang kita nggak ketahui. Jadi kita kesini dengan hati yang bersih aja guys. Jadi kita niatnya memang mau melihat gimana sih setting yang dipakai oleh Joko Anwar dalam film Pengabdi Setan. Nah di sini juga ada toilet, ada musola. Jadi kalau kalian pingin sholat dan kalian pingin sekedar ke toilet itu bisa ya guys. Yuk kita ikuti sejarah tentang rumah ini. Sejarah rumah tua di film Pengabdi Setan ini dulunya merupakan rumah dinas bagi pengawas perkebunan teh milik pengusaha Boska bersaudara. Boska adalah pengusaha teh asal Belanda yang menjadi pemilik ondernaming teh Malabar di Pengalengan pada sekitar tahun 1900-an. Rumah tersebut sudah lama tidak dihuni, sehingga bangunannya terlihat usang dan di dalamnya pun sudah banyak bagian yang hancur. Di dalam rumah ibu, sebutan bagi rumah yang menjadi lokasi syuting film karya Joko Anwar ini, terdapat beberapa ruangan yang masih sama seperti waktu syuting berlangsung.
Kondisi bangunan yang sudah tua serta area di tengah-tengah perkebunan yang membuat bulu kuduk merinding pada saat menonton film Pengabdi Setan. Pun saat kita mengunjungi area ini, bulu kuduk tetap dibuat merinding dengan vibes yang ada di sekitar rumah Pengabdi Setan ini. Dan ini menambahkan kesan mistis saat berada di area ini. Sekarang kita sudah berada di rumah ibu, yaitu bangunan utama dari area ini. Di sini dipercaya sering terjadi hal-hal mistis pada pengunjung yang menyambangi rumah ibu. Salah satu di antaranya adalah ketika foto ibu yang terpasang di dinding jatuh dengan sendirinya, tanpa ada guncangan apapun. Paku yang menjadi tempat benang foto tersebut pun masih tergantung rapi. Bahkan menurut penuturan pemandu saat ini, memang ada sosok yang tengah mengikuti pengunjung sejak awal tiba. Namun, sosok tersebut tidak mengganggu, hanya jahil belaka. Memang kalau kalian berada di sini sendiri, vibes-nya itu benar-benar berasa sangat-sangat merinding. Walau dikenal seram, sebenarnya rumah ibu ini tidak segelap yang ditampakkan dalam film. Kebetulan juga karena ini aku datangnya di pagi hari. Sedangkan rute menuju rumah ibu sebenarnya mudah dilalui. Namun kalau kalian datang malam hari, jalur ini akan terasa jauh dan kita akan susah menemukan jalan keluarnya. Sebenarnya di bagian depan rumah ini terdapat pepohonan rindang yang menyejukkan mata. Kawasan sekitar pun tertata rapi dan dibersihkan secara berkala oleh pengelola. Di tempatku duduk ini adalah spot paling depan di depan rumah ibu. Sebenarnya kalau pagi hari ini vibes-nya itu di luar itu udaranya sangat segar karena perkebunan tertata rapi dan rumahnya terawat. Ini tuh vibes horornya benar-benar nggak ada. Yang ada kita hanya akan merasakan udara segar yang cenderung sejuk di Pengalengan, Jawa Barat ini. Yuk kita coba masuk dan kita room tour ada apa aja sih di dalam rumah ibu ini. Sebenarnya agak deg-degan ya mau masuk ke rumah ibu ini. Saat kita masuk ke dalam rumah ibu, kita akan disambut dengan foto ibu yang terpajang di atas tungku pemanas. Saat dingin melanda, tungku pemanas ini biasanya akan dinyalakan karena Pengalengan memang tempat yang sangat dingin. Terdapat juga kursi dan meja dari kayu yang di atasnya terdapat foto keluarga Bahri Suwono yang terdiri dari nenek, bapak, ibu Rini, Tony, Boni, dan Ian. Dinding dengan motif bunga yang sangat usang serta plafon yang nyaris lepas membuat pengunjung juga merinding. Sedangkan di bawah tangga, di sisi tangga terdapat banyak sekali tenan-tenan ya berupa patung. Patungnya itu ada yang pocong, ada patung kuntilanak dan segalanya. Jessica. Tapi kalau apa yang difilmkan sama itu beneran asli nggak sih? Iya benar, itu cuma ada yang kisahnya kan. Oleh pemandu villa, kita diarahkan melihat ruang kerja yang berisi mesin ketik tua, ada telepon tua, dan di sini di dinding banyak sekali foto-foto yang merupakan penghuni asli dari villa ibu ini. Dan di sini seperti sedang belajar sejarah dan kita menapaki masa lampau ya guys. Di sini kita bisa melihat ada jelas sekali pada zaman lampau di perkebunan seperti apa dan siapa saja yang ada di dalam foto-foto ini.
kita ke bagian lain dari rumah ini, kita menyusuri anak tangga untuk sampai ke area di kamar lain. Dan di sini spot yang paling horor adalah kamar ibu. Di sini masih ada mesin jahit tua, dimana itu mesin jahitnya benar-benar masih orisinil dan sangat tua. Dan di sini juga terdapat ranjang ibu, ranjang zaman dahulu yang masih memakai selambu, dan ada kursi goyang yang ada di samping ranjang. Ini tuh benar-benar masih ada vibes-nya, dan di sini tuh benar-benar berasa banget ya guys. Apalagi kalau kalian malam hari kesini tuh dijamin nggak bakalan berani. Dan di sini kita berdiri di balkon, dan di balkon ini kita bisa melihat di sekitar villa ibu ini. Di sini aku mengalami kejadiannya lumayan agak-agak ya guys. Jadi di atas ini udah sepi, tapi aku tetap aja narusin di sini masuk ke kamar yang biasa buat pemujaan. Nah di sini kita udah disambut dengan pocong, dan di sini ada kamar pemujaan. Tadi di kamar sebelah, setelah aku mau turun tangga itu, tiba-tiba ada sekelebat hitam masuk. Nah aku kira itu seperti kelelawar ya guys. Setelah aku konfirmasi ke penjaga villa, ternyata itu adalah burung walet. Dan aku tuh nggak tahu, tadi nggak ada, tiba-tiba masuk langsung mau nabrak gitu ya guys. Jadi tuh bener-bener rasanya merinding banget. Lalu aku buru-buru turun aja. Setelah dari atas, lalu kita turun untuk explore area bawah. Jadi di sini tuh memang bener-bener banyak barang-barang yang bisa diisi dengan sesuatu yang mistis ya guys, seperti tanduk rusa, seperti boneka-boneka, dan hal-hal mistis lainnya. Lalu aku sama penjaga villa diajak untuk ke area dapur, juga ke area belakang yang ada sumurnya. Kalau ini apa Pak, dapurnya ya? Ini dapurnya. Dapur. Oh, belakang Sumurnya belum. sumur. Sumurnya itu buat mandi apa? Iya. Oh, zaman dulu juga mandinya pakai sumur begituan ya? Bukan, ini karena syuting. Oh. Karena syuting. Yang bikin sumur karena syuting, tapi bisa diambil airnya. Oh, itu buat syuting, properti Ya, syuting. properti syuting. Oh, I see. Sekarang udah diuruk lagi. Udah diuruk. Ya. Oh, berarti itu cuman buat properti kemarin pas. Ya, betul. Oh, Ini udah dangkal ya Pak? udah diuruk lagi. Udah ditimbun lagi. Padahal aslinya nggak ada itu ya, Pak? Aslinya nggak ada. Oh. Aslinya dalam. Oh, Enggak, aslinya nggak ada. Ini bikinan properti syuting, pas syuting tapi kemarin. Bisa diambil airnya. Oh. Maka udah jadi wisata, diuruk lagi. Oh. Takut ada yang pleset. Oh iya, benar-benar. Saya kamar mandi bekas pembantu di ujung, coba tengok. Oh. Sementara itu, di ruang tengah kita bisa melihat televisi zaman dahulu. Lalu kita juga bisa melihat atap-atap yang masih orisinil dari bilik. Serta kita juga bisa memandang foto keluarga serta foto ibu yang semakin mengingatkan kita pada film Pengabdi Setan. Setelah kita eksplor area sekitar dan dalam rumah ibu, waktunya kita kembali lagi ke area depan rumah Pengabdi Setan ini. Di sini kita akan mudah menemukan jalan karena kita di pagi hari, dan kita bisa melihat ada banyak nisan-nisan yang ini sengaja dibuat oleh
kru film sebagai properti dalam pengambilan film Pengabdi Setan. Gak salah emang pada zamannya film Pengabdi Setan 1 ini mendapatkan rating dan jumlah penonton yang luar biasa. Karena memang setotalitas itu untuk setting area dan pemilihan tenan-tenan serta kronologi dari cerita ini yang benar-benar membuat kita penasaran dan bulu kuduk merinding. Dari bekas-bekas peninggalan syuting ini aja kita bisa melihat bagaimana setotalitas itu Joko Anwar dan tim mempersiapkan area ini untuk dijadikan syuting film Pengabdi Setan. Jadi kalau kalian ada kesempatan untuk mengunjungi tempat ini, kalian akan memilih waktu malam hari atau pagi hari seperti aku ini ya guys. Tulis di kolom komen ya guys. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri diri. Terima kasih sudah mengikuti Ulanda Story melakukan perjalanan ke rumah Pengabdi Setan yang menjadi setting latar di film Pengabdi Setan 1 di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Ditunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.